Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Sasmito dari Prodi Piaus Tea Santa Jambi semester 4. Nah, di sini saya telah mendapatkan tugas dari dosen pengampu saya, Ibu dosen Ibu Nini Sastra Atmaja, di mana saya mendapatkan judul makalah yaitu pembentukan karakter pada anak usia dini. Nah, baik, akan saya bahas secara singkat apa itu pengertiannya, apa itu pembentukannya dan konsepnya, mulai dari berbasis Islami maupun umumnya. Karakter dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu adalah sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari orang satu dengan orang lain. Dan mulai dari tabiatnya, wataknya, perilaku, akhlak, nah itu merupakan pembentukan dari sebuah karakter. Nah, dalam hal ini karakter juga dapat menunjukkan aplikasi nilai-nilai kebaikan dalam bentuk tingkah laku, sehingga pada anak usia dini sangat-sangat penting sekali untuk kita bentuk karakternya dengan berbasis Islami atau dengan nilai-nilai positif yang baik, sehingga nantinya dia ketika dia beranjak dewasa dia akan terbiasa dengan pola hidup, perilaku yang baik. Menurut Nasir Ulwan, bahwa pendidikan karakter anak juga dapat disebut dengan pendidikan moral anak. Nah, apa yang dimaksud dengan pendidikan moral anak menurut Nasir Ulwan tersebut? Bahwa adalah serangkaian prinsip dasar moral dan keutamaan sikap serta watak, perilaku maupun tabiat. Terus selanjutnya ada juga konsep pembentukan karakter anak berbasis Islami. Nah, karakter anak berbasis Islami harus dibentuk atau dididik sejak anak usia dini. Tujuannya pembentukan karakter ini agar anak memiliki kepribadian yang baik, sehingga ketika anak sudah menginjak dewasa maka ia akan menjadi anak yang soleh maupun soleha, sehingga akan bisa memberikan manfaat untuk orang lain, keluarga maupun masyarakat, negara dan agamanya. Nah, selanjutnya ada cara pembentukan karakter berbasis Islami. Nah, cara pembentukannya itu mulai dari yang pertama itu pola pengasuhan. Pola pengasuhan itu harus lebih baik itu dibentuk berdasarkan sesuai usianya. Jadi kalau misalnya anaknya masih di bawah usia 3 tahun, mungkin sebagai orang tua ataupun pendidik alangkah baiknya kita menerapkan perilaku yang mungkin mudah dicerna atau dipahaminya. Seperti misalnya ketika ada tamu datang, ayo nak salim, salim om, salim tante gitu kan. Ketika misalnya masuk rumah biasakan mengucap assalamualaikum, mau makan berdoa. Nah, mungkin salah satu pembiasaan kecil itu akan membentuk karakter pada anak. Nah, yang kedua itu adalah suri tauladan. Tauladan sangat penting dalam proses pendidikan anak, karena memang biasanya anak hanya akan meniru apa yang ada di sekitarnya, terus apa aja yang diajarkan oleh orang tuanya. Jadi sebagai orang tua ataupun pendidik, kita sangat-sangat perlu memperhatikan sikap dan perilaku kita sendiri, karena ketika kita salah berucap ataupun salah bertindak, itu akan mengenai dampak pada anak yang ada di sekitar kita. Contohnya ketika kita membiasakan anak kita untuk membaca doa, ayo angkat tangannya terus berdoa dengan mengucapkan basmalah, terus dilanjutkan dengan doa dengan mengeluarkan suara. Terus ketika orang tua makan di hadapan anaknya, dia langsung aja makan tanpa membaca doa. Nah, itu setidaknya anak yang ada di sebelahnya akan melihat, ibu aku saja makan tidak membaca doa. Terus nanti ketika anaknya negur, mama kenapa nggak baca doa, mau makan? Terus pasti ibunya ya, mama udah baca doa tapi dalam hati. Nah, itu suatu kepembiasaan yang menurut saya itu buruk untuk anak, karena kita membiasakan anak untuk melatih disiplinnya ketika berdoa, tapi sebagai orang tua kita malah mengajarkan secara tidak langsung perilaku kita yang kurang baik pada anak. Terus mulai dari kita perkataan kita ketika kita ngobrol sama teman-teman kita, nah kita juga harus menjaga sikap kita di depan anak kita. Nah, yang selanjutnya yaitu rangsangan dan ancaman. Rangsangan dan ancaman itu apa? Nah, kita mulai dari pengenalan terhadap rangsangan. Rangsangan itu adalah motivasi yang akan berarti buat sang anak, mulai dari motivasi, ayo nak kita harus bangun subuh, harus sholat subuh, ayo nak
kalau sudah makan diberesin bekas makannya, terus ayo nah kita selesaiin tugas sekolahnya, atau misalnya ayo jangan menyerah, harus semangat, jangan putus asa. Nah itu salah satu motivasi untuk anak. Nah itu merupakan rangsangan. Nah apa ancamannya? Nah ancaman di sini bukan berarti orang tua ataupun pendidik mengancam secara nyata dengan kekerasan ataupun tindak dengan menggunakan hal-hal yang berbau tajam ataupun sehingga melukai perasaan maupun fisik pada anak. Tapi ancaman yang dimaksud di sini ialah kita harus ada penegasan ketika anak melakukan yang salah, kita harus tegur. Maaf ya sayang, ini tidak boleh seperti ini, perbuatan ini buruk, ini merugikan orang, merugikan kamu. Nah kita memang harus benar-benar ada penegasan setiap apa hal yang dilakukan anak itu salah. Terus kita ada juga penegasan atau ancaman, jangan deketin orang yang tidak dikenal gitu kan. Kalau misalnya tidak dikenal, kita mungkin boleh menegur, tapi kalau diajaknya mau pergi tapi kita tidak kenal, jangan mau ya nak. Nah itu salah satu bentuk ancaman ringan dari orang tua untuk mengajarkan nilai baik pada anak, untuk mengajarkan pemahaman pada anak. Nah terus selanjutnya kita bisa juga membentuk dengan cara mengajarkan kisah teladan. Kisah teladan ini mungkin bisa berasal dari cerita-cerita Islami, mulai dari ceritanya nabi-nabi. Nah ya, atau misalnya cerita mungkin dengan cerita kita bagaimana cara menjadi anak yang soleh, anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah cerita-cerita tersebut ataupun kisah-kisah tersebut sangat penting juga kita ajarkan kepada anak. Kenapa? Karena anak-anak anak usia dini itu sangat senang sekali mendengarkan cerita, apalagi sebelum dia mau tidur, atau misalnya lagi siang, lagi bareng-bareng di kamar sama orang tua, ataupun lagi di kelas dengan seorang pendidiknya. Kita harus sebagai pendidik ataupun orang tua harus membiasakan untuk bercerita. Jadi dulu ada kisah misalnya kan seorang nabi ini. Nah kita akan ajarkan itu sebagai salah satu kisah teladan. Terus kita menceritakan tentang bagaimana berbuat baik, berbuat menolong sesama manusia. Terus apa yang terjadi ketika kita durhaka. Nah itu adalah kisah-kisah teladan yang memang harus kita tanamkan kepada anak supaya anak mengerti, oh bahwasanya ini tidak boleh, Allah marah yang seperti ini. Nah seperti itu. Dan selanjutnya adalah dialog. Dialog yang dimaksud ialah komunikasi. Nah, komunikasi yang terjalin antara hubungan orang tua dan anaknya ataupun pendidik terhadap peserta didiknya. Komunikasi itu sangat penting sekali. Kenapa? Karena ketika berbicara anak pada orang tuanya itu akan menjalin suatu chemistry atau perasaan terhadap anak. Ketika dia berbicara didengarkan, dia merasa senang hatinya. Misalnya ketika dia mengadu pada ibunya, ibu tadi aku di sekolah melihat teman aku buang sampah sembarangan, padahal itu kan tidak baik. Nah nanti dengan cara komunikasi ibu mengajarkan, oh iya itu suatu perbuatan yang tidak baik. Tapi kalau misalnya anak bunda lihat temannya ada buang sampah, silakan ditegur. Cuma kalau temannya nggak mau, anak bunda aja yang ngambilin sampahnya terus buangnya ke tong sampah. Nah itu salah satu pemahaman secara pembentukan secara komunikasi. Memang sangat penting sekali komunikasi. Jangan sampai anak itu terbiasa cenderung diam sendiri karena tidak pernah kita ajak untuk berbicara. Terus yang selanjutnya yaitu adalah latihan pengalaman. Latihan pengalaman itu yaitu misalnya tentang seperti sedekah. Nah ketika misalnya anak sama orang tua sedang berjalan, terus tiba-tiba ketemu sama pengemis gitu kan, yang memang udah tua, udah nggak bisa ngapa-ngapa lagi. Terus kita memberikan contoh. Kita tidak bilang sama anak itu untuk ini mama mau sedekah gitu, enggak. Tapi kita langsung saja memberikan misalnya uang untuk pengemis tersebut. Nah secara tidak langsung anak akan memperoleh latihan pengalaman dari situ. Oh ternyata memberikan uang terhadap seseorang yang membutuhkan itu suatu perbuatan yang baik. Nah nanti mungkin pas sampai di rumah pasti dia nanya, mama tadi ngapa ngasihin uang ke kakek itu misalnya gitu kan. Nah karena nanti mamanya jelasin, iya nak, kalau misalnya kita memberikan orang, membantu orang itu akan mendapatkan pahala dari Allah. Nah itu salah satu contoh pelatihan pengalaman. Yang selanjutnya yaitu
Lingkungan yang mendukung. Lingkungan yang mendukung itu ya yang pertama, ketika anak ingin untuk baik, menjadi anak yang soleh ataupun soleha, lingkungannya harus mendukung juga. Misalnya dia dikelilingin oleh orang tua yang rajin sholat, rajin beribadah, terus orang tua yang baik, otomatis juga anak akan ikut sama seperti orang tuanya. Terus misalnya dia di sekolahnya di lingkungan anak-anak yang yang rajin menghafal, yang anaknya pintar-pintar. Nah, anak secara tidak langsung akan ikut serta ataupun ikut menambahkan wawasannya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya. Karena ada satu pepatah, kalau misalnya kita berdekat atau berteman dengan seorang yang menjual minyak wangi, kita akan merasakan wanginya juga gitu kan, akan tercium juga badan kita wanginya. Tapi ketika kita mendekatkan seseorang yang menjual minyak tanah, maka kita akan terasa juga pada badan kita akan terasa bau minyak tanah. Nah, seperti itulah ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh, maka kita akan secara tidak langsung kita akan berproses untuk soleh. Dan ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang berperilaku menyimpang atau negatif, maka secara tidak langsung kita akan juga terkontaminasi pada hal-hal yang negatif. Nah, itulah salah satu bagaimana pembentukan karakter, mulai dari pengertiannya, pembentukan konsep dan secara basis Islami yang telah saya rangkum dalam makalah saya dan telah saya presentasikan dalam video ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf kepada dosen pengampu. Saya berterima kasih telah memberikan saya tugas dalam pembuatan makalah ini. Semoga bisa diterima dan pada teman-teman semua juga bisa dipahami dan diambil manfaatnya. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.